151 tahun bukan usia yang bisa dipandang sebentar. Dengan melihat banyaknya hal yang telah dikaryakan, GKJ Jemaat Segaran saat ini menjelma menjadi gereja yang bertumbuh dan berkembang. Dari sinilah memunculkan ketertarikanku untuk mengenal lebih jauh rumah di mana aku dibesarkan dan diperkenalkan dengan Tuhan. Perjalananku kumulai dengan menelisik bagaimana gereja yang sudah berusia lebih dari seabad ini terbentuk. Semua berawal dari kiprah seorang tokoh yang melakukan pekabaran Injil di Tanah Segaran pada tahun 1869. Orang-orang mengenalnya dengan nama Kiai Simpson. Menurut kesaksian seorang pendeta Belanda saat itu yang bernama Arie Kroet, Simpson adalah seseorang yang penuh dengan keramahan dan juga ketulusan. Kiai Simpson yang lahir pada tahun 1818 merupakan tokoh yang berasal dari keturunan Trah Kasultanan Bangkalan, Madura Barat. Tepatnya merupakan anak keempat dari Raden Abdurrashid atau yang dikenal sebagai Pangeran Cokrokusumo. Nama lainnya juga dikenal sebagai Kiai Mendung dan juga Mbah Demang di Bogem, Taman Sidoarjo. Ia juga merupakan cucu dari Sultan Cokro Adiningrat II, yaitu Sultan Abdul Qadirun. Nama sebenarnya adalah Raden Aryo Samotin, dan imbuhan nama Simpson ia dapati setelah pengenalan dan penyerahan hidupnya pada Kristus. Kisah perjalanan pelayanannya dimulai setelah ia menjadi seorang Kristen di Surabaya pada tanggal 13 April 1844 bersama saudara-saudaranya yang dipicu oleh pengalaman perjumpaan kakaknya Carolus Wiryokuno yang ditemui Tuhan dalam pencarian ilmu tertingginya, tentu dengan bantuan tokoh-tokoh lain yakni Tuan Cullen di Ngoro dan Tuan Yohanes MD di Bagongan, Surabaya. Perjalanan mengenal dan mengimani kekristenan ini mengantarkan ia kepada seorang pendeta Belanda yang bernama J.E.J. Lesma, yang nantinya mendidiknya sehingga berhasil menjadi calon pekabar Injil. Lesma sendiri diutus oleh lembaga pekabar Injil Belanda atau yang biasa disebut dengan Sending, oleh karena Sending sendiri tertarik dengan kabar munculnya desa-desa komunitas Kristen baru yang berkembang sangat baik dalam segi kerohanian maupun kehidupan bermasyarakatnya. Desa-desa Kristen ini adalah Desa Mojowangi, Mojowarno, Mojoroto yang berdiri dan dipelopori oleh kakak Simpson yakni Carolus Wiryokuno. Langkahnya menuju Segaran dipicu oleh peraturan Gubernur Belanda saat itu di sekitar tahun 1869 pada masa jabatan pendeta Johannes Kroet sebagai pendeta di Mojowarno,
yang isinya melarang pembukaan hutan-hutan baru untuk dijadikan pemukiman bagi pendatang yang ingin belajar kekristenan dan memulai hidup baru di sana. Oleh karena hal itu, Pendeta Johannes Kroit menyarankan agar sebagian warga Mojowarno yang baru datang dan yang sudah lama untuk pindah ke Malang Selatan, dan sebagian lagi di tempat lain, yang salah satunya yakni daerah Segaran di Japan yang saat ini dikenal dengan nama Mojokerto. Kiai Simpson mengambil langkah untuk pergi ke Segaran yang dijadikannya lahan untuk pekabaran Injil. Saat itu kemungkinan di pertengahan tahun 1869. Hingga akhirnya pekabaran Injilnya membuahkan hasil dengan dibaptiskannya 5 orang pertama, yakni 4 anak-anak dan 1 orang dewasa di tanggal 16 November 1869. Orang-orang itu diantaranya adalah Sarai, Kristina, Marjan, Akastina, dan Ngalipah. Dan dengan dibaptiskannya orang-orang pertama ini, maka sekaligus menjadi tanda berdirinya jemaat Kristen pertama di daerah Mojokerto. Hingga akhirnya di tahun 1870 diresmikan menjadi jemaat ke-10 untuk kelompok-kelompok Kristen pertama di bumi Jawa Timur. Di waktu senggangnya sebagai guru Injil di Segaran, Kiai Simpson menyempatkan untuk terus mengkabarkan Injil di luar Segaran. Hingga oleh karena pekerjaan tangan Tuhan yang ia kerjakan itu, benih yang ditabur berhasil menumbuhkan jiwa-jiwa baru untuk percaya, yakni di Pule dengan dibaptiskannya Pak Dami di tahun 1882, Sukorame, dan yang terakhir adalah Randurejo dengan dibaptiskannya Bapak Kamijo. Pekabaran Injil yang dikerjakan oleh Kiai Simpson sungguh membuka ruang-ruang baru untuk jiwa-jiwa mendengar dan mengimani Kristus di wilayah Mojokerto. Hingga pada masa tuanya, diperkirakan beliau kembali ke Mojoroto, tanah di mana ia dan saudara-saudaranya membangun desa bagi komunitas Kristen Jawa mula-mula di Jawa Timur. Dan hingga akhir hayatnya, ia pun dimakamkan di sana di pemakaman Desa Mojowangi tahun 1898 dalam usia 80 tahun. Saat Kiai Simpson meninggal tahun 1898, jumlah penganut Kristen Jawa di Mojokerto yang terdiri dari Segaran, Sukorame, dan Randurejo sekurangnya ada 288 orang. Pelayan jemaat pun digantikan dengan pendeta-pendeta utusan Zending yang silih berganti melayani di Segaran dan para pendeta pribumi nantinya. Hingga pada tahun 1910, di mana pendeta Johannes Kroit menjabat sebagai pendeta jemaat Segaran, jumlah umat Kristen Jawa yang tergabung dalam binaan gereja Segaran di Mojokerto naik menjadi 840 orang. Di tahun 1928, Kapanditan atau Resor Mojokerto yang berawal dari Segaran telah memiliki 16 daerah binaan atau pasamuan. Dan khusus untuk jemaat Segaran sendiri, pada tahun 1938 sudah memiliki warga jemaat yang berjumlah 215 jiwa. Itulah sedikit perjalanan para pelayan maupun pelayanan di gereja Segaran yang menjadi pijakan pertama kaum Kristen Jawa di Mojokerto. Dan dari kisah semangat meneladani awal mula berdiri serta berkembangnya GKJW Segaran yang diprakarsai oleh Kiai Simpson ini, kemudian terwariskan kepada para penerusnya yang juga mengkabarkan Injil melalui kehidupan bermasyarakat, pekerjaan, serta pergaulan mereka sehari-hari. Mereka yang lahir dari tubuh jemaat sendiri,
yang memiliki semangat serta panggilan untuk turut mewartakan kebenaran. Orang-orang itu diantaranya keluarga Bapak Kastawi, Bapak Supriyo Yoram, Bapak Andang Sumedi, Bapak Wiryo Wusono, Bapak Umayati, Bapak Widikto, Bapak Nayadi, Ibu Sulasmani Suprawoto, Ibu Lestari Mukti Akyar, Bapak Akyar, Bapak Suwoyo, Bapak Suprawoto, Bapak Puji Kaiten, Bapak Hari Sutaryo, dan Bapak Sugiyarto, yang dimana melalui orang-orang ini banyak terbentuk wilayah-wilayah pelayanan baru seperti Gondang, Pacet, Warugunung, Talok, dan Kalikatir, oleh karena banyaknya jiwa-jiwa yang dimenangkan saat itu. Di lain hal, selain pekabaran Injil, pelayanan kasih juga ditunjukkan melalui dunia pendidikan yang diprakarsai oleh Ibu Sulasmani Suprawoto, Bapak Andang Sumedi, serta Bapak Supriyo Yoram. Hal itu dibuktikan dengan didirikannya SMP YBPK yang banyak mencetak lulusan-lulusan terbaik. Itulah benih yang ditabur oleh para penerus yang akhirnya memperkaya persaudaraan umat percaya yang dimulai dari induk Segaran oleh orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa untuk mengkabarkan kabar sukacita darinya yang hidup dan terus terpelihara sampai saat ini. Adalah hal yang sangat berharga untukku bisa menelusuri jejak-jejak warisan para pendahulu, melihat begitu panjang dan indahnya kisah-kisah tentang leluhur serta pendahulu yang mau dan menyanggupi panggilan untuk mengkabarkan kabar kesukaan. Sejenak aku pun merasa diingatkan tentang tujuan dan keberadaanku di tempat ini. Apa saja yang sudah kukaryakan di sini? Sudahkah aku berarti di tempatku dibesarkan ini? Hingga muncullah sebuah tanya di benakku. Apakah hal seperti itu hanya berhenti pada generasi-generasi pendahulu? Jawabannya tentu tidak. Karena saat ini dengan semangat yang telah ditanamkan oleh para pendahulu, harapan untuk gereja ini semakin maju masih bisa ditemui di dalam jiwa-jiwa para penerus masa kini, yakni anak-anak muda dengan segenap dan semangatnya, dengan segenap kreativitasnya, dan juga hatinya yang senantiasa digerakkan untuk mau memberi hidupnya bagi rumahnya, rumah berdamainya di GKJW Segaran. Terima kasih untuk para pendahulu, untuk apa yang telah dikaryakan, untuk apa yang telah ditanamkan bagi kami, anak-anak-Mu saat ini.
Perjalanan kami belum usai. Masih panjang segala hal yang bisa kami karyakan untuk gereja yang telah menjadi tempat kami bertumbuh di dalam Tuhan ini. Kiranya apa yang telah dipatri di dalam kehidupan, terkhusus di dalam jemaat ini, selalu menjadi pemicu untuk kami terus bisa berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan di bumi. Sama seperti yang telah kalian karyakan dahulu. Terima kasih dari kami, para penerusmu saat ini.